Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Sulia selaku pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Ibu Messi Oktavia selaku dosen pembimbing 2 saya. Serta yang saya hormati Bapak Ibu reviewer TMTK YIN Kerinci. Perkenalkan, nama saya Ice Hormadia, jurusan Tadris Matematika kelas 7B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Geometri Secara Daring berdasarkan kemampuan awal siswa. Yang pertama itu pendahuluan. Salah satu kemampuan yang penting untuk dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan berpikir kreatif. Namun, sejauh ini kemampuan berpikir kreatif itu kurang mendapat perhatian dalam ilmu sains, khususnya dalam matematika. Kemampuan berpikir kreatif itu kurang diapresiasikan dalam pembelajaran matematika, sehingga mengakibatkan siswa itu takut untuk mengemukakan ide-ide baru atau mengakibatkan rendahnya kepercayaan diri siswa dalam mengemukakannya. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika yaitu Pak Mulkan, ia menyebutkan bahwa rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa salah satunya dilihat dari siswa tidak mampu mengemukakan ide-ide baru dan rendahnya kepercayaan diri siswa dalam menyampaikannya. Khususnya dalam bidang geometri, ia juga menyebutkan bahwa nilai rata-rata siswa itu adalah 60 dan masih berada di bawah KKM. Rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi geometri secara daring. Yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa berdasarkan kemampuan awal siswa secara daring. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi geometri secara daring. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa berdasarkan kemampuan awal siswa secara daring. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu untuk sekolah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran matematika sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa di sekolah. Untuk guru, diharapkan penelitian ini berguna ketika guru menjumpai kemampuan awal siswa yang berbeda-beda dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya. Untuk siswa, diharapkan siswa lebih dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya meski dari kemampuan awal yang berbeda-beda dalam pembelajaran matematika. Kemudian, untuk penelitian selanjutnya, semoga penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan meneliti masalah yang sama dan dapat dikembangkan dengan variabel penelitian yang lain. Kemudian, kita masuk ke kajian teori. Kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menemukan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang telah ada, atau mampu mengemukakan ide-ide baru, baik berupa metode, gagasan, dan lain sebagainya. Adapun indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu yang pertama berpikir lancar, fluency, berpikir luas, flexibility, berpikir orisinil, yaitu originality, berpikir memerinci, elaboration, dan kebaharuan, novelty. Kemudian, ada yang disebut dengan kemampuan awal. Kemampuan awal adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebelum ia mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal juga diartikan sebagai pengalaman siswa terdahulu untuk pembelajaran yang akan datang. Kemampuan awal siswa juga menggambarkan kesanggupan siswa dalam menerima pembelajaran selanjutnya. Kemudian, ada penelitian yang relevan. Yang pertama, hasil penelitian Perdawi Dwi Herdani tahun 2018 yang berjudul Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa SMP dalam menyelesaikan masalah open-ended pada materi bangun datar segi 4. Yang kedua,
Hasil penelitian Aliskia Kristiana Dwi Utami tahun 2016 yang berjudul Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif pada Materi Geometri ditinjau dari kemampuan awal pada kelas 7 SMP Negeri 2 Kabupaten Temanggung. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian Dwi Purwati tahun 2019 yang berjudul Analisis Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Peserta Didik ditinjau dari gaya belajar siswa kelas 7 SMP. Kita masuk ke metode penelitian, metode dan desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu data yang dapat dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar yang secara nyata tentang situasi yang sedang berlangsung sehingga peneliti dapat memperoleh informasi lebih mendetail. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPA yang berjumlah 15 orang dan guru matematika di Mantiga Kerinci. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data terbagi dua, yaitu jenis data primer dalam penelitian ini adalah lembar jawaban siswa terhadap tes geometri dan hasil wawancara guru dan siswa yang bersangkutan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 Mantiga Kerinci. Jenis data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan dokumentasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah guru matematika di Mantiga Kerinci. Kemudian ada informan penelitian. Dalam penelitian ini, informan penelitian adalah mewawancarai guru matematika. 2 orang siswa di kategori berkemampuan tinggi, 2 orang siswa di kategori kemampuan sedang, dan 2 orang siswa berkemampuan awal di kategori rendah. Kemudian teknik pengumpulan datanya, yang pertama observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes, yaitu tes kemampuan berpikir kreatif. Ada instrumen penelitiannya, yang pertama itu validitas tes, daya beda soal, indeks kesukaran soal, dan reliabilitas soal tes. Kemudian ada teknik analisis data, yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data atau reduction, kemudian penyajian data atau display, dan ada conclusion drawing atau verification. Sekian, terima kasih. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.